Aduh, capek banget lagi. Wah, ngapain dia? Kamu ngapain? Buat kapal. Ya, buat kapal. Hah? Buat ngapain? Buat kapal. Buat kapal? Buat apa kapal? Oh, siapa yang suruh? Aku disuruh sama Tuhanku. Tuhan? Aduh, kamu ini mau aja dibodohin ya. Tuhan itu nggak ada. Mendingan ayo kita jalan-jalan, hidup berfoya-foya. Dasar kamu nggak guna. Ayo kita pergi. Shalom adik-adik. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kakak Iren lihat sih dari muka-mukanya kayaknya semua terlihat bahagia, ya enggak? Iya, luar biasa. Wah, ternyata kayaknya ada yang kurang semangat itu ya. Iya, itu kayaknya Kurang dia ada belum yang makan semangat. deh Kakak Iren. Nah, hari ini kakak Novi, kakak Boy, dan kak Iren punya yel-yel yang tentunya buat kita semua semangat. Nah, ikutin ya adik-adik. Nanti kalau kakak Iren bilang semuanya bagaimana kabarnya, langsung adik-adik semua bangkit berdiri, langsung katakan bahwa dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ayo semuanya kita contohin. Kakak Boy, kakak Novi semuanya duduk. Yuk. Bagaimana sekapannya semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Aduh, mantap sekali. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kakak Novi, kakak Iren mau bercerita sesuatu yang sangat-sangat spesial. Tunggu dulu, tadi cuplikannya belum kita jelaskan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tentang cuplikan itu apa? Ayo, jangan bingung-bingung ya. Aduh, ternyata mereka Tadi masih liatin bingung-bingung. nggak? Mereka masih bingung-bingung kakak-kakak. Nah, ini cuplikannya tadi itu pasti tentunya bercerita tentang apa yang kakak akan ceritakan hari ini adik-adik. Nah, hari ini kakak Iren mau bercerita tentang ada seorang bapak. Dia punya siapa? Anak. Punya istri. Punya Menantu. menantu. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Hari ini kakak Iren dan teman-teman mau cerita tentang apa? Wow, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Nah, hari ini kakak Iren dan teman-teman mau bercerita tentang Bapak Nuh. Nah, adik-adik, Bapak Nuh ini tinggal di suatu tempat yang dimana orang-orang pada saat itu di bangsa itu suka banget yang namanya berbuat dosa. Mereka suka mencuri. Suka apa kakak Boy? Berbohong. Suka apa kakak Novi? Marah-marah. Suka pukul-pukulin temannya. Pokoknya orang-orang pada saat itu suka melawan. Intinya mereka suka yang namanya berbuat Dosa. Mereka suka sakitin hati Teman. hati Tuhan juga adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Atau mungkin ada yang seperti itu tadi, yang suka mencuri. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Jujur, ayo, jujur. Nah, kalau pikir-pikir sih semuanya kayaknya nggak ada ya. Semuanya terlihat Semuanya anak-anak anak-anak baik. Tuhan, anak-anak yang luar biasa ya. Nah, amin. Nah, hari ini karena saking berbuat dosanya mereka, suka ngelakuin apa yang Tuhan tidak suka, akhirnya Tuhan berkata gini sama bapaknya. Nuh, aku bakalan hukum orang-orang yang ada di bangsa ini. Tapi kamu akan aku selamatkan, Nuh, dan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Aduh, tapi Nuh, kamu harus buat bahtera yang sangat-sangat besar. Hah? Batra? Iya. Apa itu batra? Adik-adik ada yang tahu nggak? Itu batra untuk apa? Kan di sini nggak ada lautan. Ayo Nggak ada ada yang tahu nggak? perairan. Terus nanti baterai taruh di mana dong? Ayo, ada yang tahu Tapi nggak? karena Tuhan yang suruh, ayo kita buat. Nah, adik-adik, karena Tuhan yang suruh Nuh untuk buat bahtera itu, akhirnya Bapak Nuh tetap ngelakuin apa yang Tuhan mau. Adik-adik. Nah, adik-adik, keesokan harinya ketika Bapak Nuh ini mau membuat bahtera, mau siapin semua alat-alat yang dibutuhkan, mau siapin barang-barang yang dibutuhkan, orang-orang yang di sekelilingnya malah ngejek Bapak Nuh, malah ngolok-ngolok dia. Malah mereka tertawa-tertawain adik-adik. Mereka, Bapak Nuh kamu adik-adik aja ya. Ngapain coba buat bahtera yang gak ada gunanya. Gak ada gunanya sini, gak ada air hujan, gak ada laut juga.
Gak ada gunanya itu bahtera nanti. Soalnya gak ada air, gak ada hujan. Gitu kata mereka adik-adik. Tetapi Bapak Nuh tidak peduli. Bapak Nuh tetap ngelakuin apa yang Tuhan mau adik-adik. Dia gak peduli orang-orang mau ngejek dia, orang-orang mau pukul-pukul dia. Dia mau tetap taat sama Tuhan adik-adik. Nah, sampailah akhirnya bahtera itu jadi adik-adik. Nah, ini kira-kira bahtera yang sudah jadi adik-adik. Wah, keren gak? Keren. Bagus gak? Bagus. Lucu gak? Lucu. Nah, inilah bahtera yang sangat besar itu yang Tuhan suruh ke Bapak Nuh untuk dibuat. Adik-adik, setelah bahtera ini jadi, Tuhan berkata gini sama Bapak Nuh. Nuh, tolong kamu cari ya binatang satu pasang. Terus nanti masukkan ke dalam bahtera yang sangat besar itu bersama keluargamu. Makanya ada lagunya seperti ini adik-adik. Yeay, tepuk tangan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang anaknya masuk dalam bahtera. Nah, itu lagunya adik-adik. Ada Bapak Nuh, ada istrinya, ada 3 orang anaknya, ada 3 mantunya. Nah, adik-adik, akhirnya karena Tuhan suruh Bapak Nuh untuk mencari binatang satu pasang, akhirnya binatang pun sudah ada adik-adik. Coba adik-adik lihat. Coba tebak, ini binatang apa? Ini namanya binatang singa adik-adik. Ada gajah, ada kuda, ada kerbau, dan ada apa lagi? Jerapah, dan ada harimau, ada burung-burung, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang berada di bahtera Bapak Nuh itu adik-adik. Tapi adik-adik, orang yang ada pada saat itu tetap mengejek-ngejek Bapak Nuh, tetap ngolok-ngolok Bapak Nuh. Mereka tertawain Bapak Nuh. Dan Tuhan berkata begini, aku akan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam adik-adik. Dan seketika itu pun hujan turun. Sangat-sangat deras. Orang-orang pada saat itu semua kekhawatiran adik-adik. Lihat sini gambarnya. Mereka semua kebingungan. Minta tolong cuman gak ada yang tolongin. Minta bantuan cuman gak ada yang tolongin. Mereka teriak-teriak gak ada yang tolongin adik-adik. Kasian ya. Mereka hidupnya disia-siain untuk masuk neraka. Mereka gak menyenangkan hati Tuhan. Mereka mati terus masuk neraka. Gak bersama Tuhan. Pohon-pohon pun tumbang, jatuh. Rumah-rumah pun tumbang, jatuh adik-adik. Orang-orang yang ada saat itu minta tolong cuman gak ada yang tolongin mereka adik-adik. Tinggallah bahtera Bapak Nuh yang terombang-ambing di atas air adik-adik. Nah, beberapa saat kemudian akhirnya hujan pun berhenti adik-adik. Berhenti. Tinggallah bahtera Bapak Nuh. Lihat adik-adik. Bahtera Bapak Nuh tidak ada yang rusak kan? Aman kan? Nah, inilah pertolongan Tuhan adik-adik. Terbuktilah bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan Bapak Nuh dan keluarganya adik-adik. Buktinya aja bahteranya gak kenapa-napa. Sampai pada akhirnya air yang tadinya tinggi sampai membuat orang semuanya mati, akhirnya menjadi reda, menjadi surut, dan akhirnya semuanya mendarat. Hore! Bapak Nuh dan semua binatang-binatang yang ada di dalam itu pun keluar menikmati udara yang sangat segar adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Nuh mau membuat mesbah. Wah, mesbah itu apa Kakak Iren? Nah, mesbah ini adalah tempat untuk persembahan. Jadi, Bapak Nuh dan keluarganya membuat mesbah ini untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara Bapak Nuh dan keluarganya.
sudah tolong mereka selama 40 hari dan 40 malam. Terbukti kan pertolongan Tuhan? Buktinya Bapak Nuh dan keluarganya semuanya sehat-sehat, menikmati udara yang segar. Burung-burung berterbangan semuanya. Semua hewan-hewan pun menikmati adik-adik. Nah, adik-adik, lihat sini. Ada yang lebih lucu lagi. Ada pelangi adik-adik. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru. Ini namanya pelangi adik-adik. Pelanginya sangat indah. Pelanginya sangat-sangat lucu adik-adik. Nah, pertanyaannya, apa tandanya? Kenapa itu ada pelangi, Kak? Gunanya apa? Nah, pelangi ini adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk tidak akan pernah menghukum orang menggunakan air bah yang sangat-sangat besar itu. Dan Tuhan berjanji akan melindungi Bapak Nuh dan keluarganya dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, cerita hari ini sama loh cerita dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham yang setia dan taat sama Tuhan. Setia dan percaya sama Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Nuh. Dia setia dan percaya sama Tuhan adik-adik. Walaupun orang-orang mengolok-olok dia, orang-orang sekeliling mengejek-ngejek dia, tidak mendukung apa yang dia kerjakan, tetapi dia mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Nuh adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Nuh ini tetap mengerjakan bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, Kakak Iren mau ngajak buat adik-adik untuk bersama-sama belajar dari Bapak Nuh. Walaupun di sekeliling mengolok-olok dia, walaupun sekelilingnya membenci dia, tidak suka dengan apa yang dia lakukan, tapi dia percaya sama Tuhan adik-adik. Nah, mungkin nanti teman-teman adik-adik jauhin adik-adik, papa mama sudah gak sayang lagi sama adik-adik. Orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik sudah jelek-jelekin adik-adik, sudah tidak suka lagi sama adik-adik. Harus tetap dengerin apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, maka jangan. Kok kurang kencang Kakak Novi suaranya? Berbohong. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, maka jangan Berbohong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, maka jangan. Mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan melawan, maka jangan. Melawan. Nah, itu yang kita lakukan adik-adik. Kita mau sama-sama taat seperti Bapak Nuh. Kalau Tuhan larang kita itu, maka kita nggak boleh ngelakuin itu adik-adik. Oke, terima kasih. Semoga hari Minggu kita dapat menyenangkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita mau sama-sama angkat satu pujian yuk. Nabi Nuh dan istrinya. Yuk, 3, 2, 1 musik.